Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita pada Rabu sore ini dengan tema Ramadan adalah bulan kasih sayang. Tadi saya sudah menyampaikan ada seseorang yang datang ke rumah Aisyah dengan beberapa anaknya dan mereka belum makan. Nah, Aisyah yang belajar kasih sayang pada Rasulullah SAW, kemudian memberikan beberapa buah kurma untuk ibu dan anak-anaknya. Yang hebat dari kejadian ini, anak-anak yang sudah memperoleh kurma masing-masing dan ibunya, ternyata ketika anaknya sudah menghabiskan kurma ini, kemudian ibunya yang hendak mau makan bahkan sudah sampai ke kerongkongannya itu, ya, ke mulutnya. Kemudian menunda makannya karena anak-anaknya ingin memakan kurma lagi, sehingga ibunya nggak jadi makan. Ini bentuk kasih sayang seorang ibu pada anak-anaknya. Nah, wajarlah ketika Rasulullah mengatakan umuka wa abuka. Nah, sehingga kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menjamin wanita ini akan menjadi penghuni surga. Dan Rasulullah telah lama mengajarkan kita, ya, ruhama ubainahum. Bahkan Nabi ketika meninggal dunia yang dia ingat adalah ummati. Kita bersyukur hadir di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan kasih sayang ini menambah, ya, rasa kasih sayang kita kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, pada keluarga, tetangga dan siapapun. Walaupun kondisi kita hari ini mungkin lebih sering marah di jalanan, ya, mudah, ya, tersulut dengan marah, dan Nabi mengatakanlah tanduk. Maka yang kita doakan, yang kita minta kepada Rasulullah, kepada Allah Azza wa Jalla, ya, yakni menjadi seorang hamba Allah, ya, yakni selalu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, untuk menjadi orang yang senantiasa berkasih sayang dengan siapapun. Nah, kita menyadari kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang menunjukkan akhlak yang mulia. Di antaranya kasih sayang itu. La yarham wa la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka akan tidak disayangi. Kita lihat ketika perang terjadi, ya, Fatu Mekah 8 Hijriah, 9 Hijriah orang berbondong-bondong masuk Islam. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Jadi bukan sedikit tapi berbondong-bondong, ya. 10 Hijriah kalau tidak salah Haji Wada, 11 Hijriah Nabi meninggalkan kita dan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Ummati. Nah, Fatu Mekah ini dengan 10.000 pasukan, membawa pasukan yang handal, berkuda, memanah dan seterusnya. Tapi yang hebatnya tidak ada korban jiwa, tidak ada tetesan darah. Sehingga seorang yang telah membunuh Hamzah ketika perang Uhud, ya, itu bernama Wasyi, lari ke bukit, lalu dia turun, dia heran, tidak ada rumah yang dihancurkan, tidak ada tetesan darah. Sehingga dia bergegas mencari kebenaran, mencari ampunan itu. Wasari'u ila ma'firah. Lalu dia temui Nabi. Setelahnya Nabi hanya berpaling sesaat saja. Nabi ingat kepada Hamzah, Asadullah, singanya Allah yang telah menolong Rasulullah dalam menyampaikan, ya, kebenaran itu. Ya, tapi Nabi kemudian mendoakan Wasyi ini, ya, semoga Allah memberikan engkau hidayah. Nabi tidak memukulnya, Nabi tidak menombaknya, Nabi tidak kemudian membelah dadanya, sebagaimana dia telah melakukan kepada Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakannya. Ya, artinya apa? Sahabat perindu surga dimanapun berada, ya, di dalam Islam ada yang membunuh dan terbunuh, dua-duanya masuk surga. Kenapa hal ini terjadi? Ternyata yang membunuh kemudian bertaubat, akhirnya membela, ya, ajaran Rasulullah SAW, dia pun menjadi syahid. Nah, dan kita ingat satu peristiwa lagi, menjelang Nabi wafat, Nabi mengumpulkan para sahabat di waktu itu di sebuah masjid. Saya masih ingat, aku masih ingat dulu cambukku mengenai seseorang, ya,
Tolong tunjuk tangan. Siapa yang kemudian merasa terkena cambuk ke waktu itu? Nah, kemudian seorang tunjuk tangan, aku ya Rasulullah. Nah, saya rahasiakan namanya. Bagi yang tahu nanti silakan chat langsung siapa yang cepat di 0812 7676 0099, ada hadiah. Stay at home, tunggu di rumah. Mudah-mudahan hadiahnya nanti sampai di rumah. Siapakah nama laki-laki tersebut? Nah, oh baik, kemari, kata Rasulullah. Sehingga laki-laki itu datang, semua sahabat sudah geram. Kenapa tidak engkau balaskan kepada kami saya? Ya, ini urusan saya dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, dulu cambukmu bukannya ini. Ketika Rasulullah sudah mempersilahkan dia, cambuklah. Tidak, cambukmu yang dulu mengenai pundakku adalah cambuk yang besar yang engkau pakai buat berperang. Baik, kemudian disuruh menjemput, ya. Lalu Ali ya berkata, Fatimah, ini untuk siapa? Ya, balaskan pada kami. Tidak, ini ada urusan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cambuk yang biasa Nabi pakai untuk berperang, kemudian dibawa ke masjid. Lalu laki-laki ini kemudian memegang cambuk itu. Dan satu lagi permintaan laki-laki ini, ya Rasulullah, ketika cambukmu mengenai tubuhku, aku dulu tidak menggunakan baju, maka bukalah bajumu. Semua sahabat geram. Ya, laki-laki ini luar biasa keterlaluan. Ya, ketika Nabi sudah membuka baju, tapi sahabat jangan bayangkan, tetap tutup aurat ya Rasulullah, pusatnya tertutup ya, lututnya. Nabi membuka baju, begitu baju sudah terbuka, cambuk sudah di tangan pria ini, kemudian pria ini melemparkan cambuk itu, kemudian memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikiran sahabat yang lain, pria ini akan balas dendam kepada Rasulullah yang sangat penyayang kepada kita, pada sahabat yang hidup bersama mereka waktu itu. Kata pria ini, ya Rasulullah, kalau tak kubuat begini, tak mungkin tubuh yang hina ini bisa memeluk tubuhmu yang mulia. Ternyata Rasulullah penyayang, sahabat pun penyayang. Kita yang pendendam hari ini, mungkin termasuk saya. Boleh jadi karena amal kita kurang, baca kita kurang, ibadah kita kurang, apalagi sekarang lebih banyak ibadah di rumah ya. Ramadan tahun lalu kita masih sering di masjid. Nah, mungkin membuat rasa kasih sayang itu semakin berkurang hari ini. Sementara Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, di mana mengajarkan kita harus sering berkasih sayang seperti Rasulullah, ruhama'u bainahum. Dan ingatlah ya, bahkan ada orang yang dijamin masuk surga, sebentar lagi penghuni surga akan masuk, kata Rasulullah. Amalannya mungkin sederhana saja, tapi hebatnya orang ini memaafkan seluruh orang yang salah pada dirinya di hari itu, lalu mendoakannya. Apa alasannya? Kasih sayang, bukan dendam. Ini ya, kita saling ya tolong menolong. Nah, hebatnya Islam menjadi rahmatan lil alamin. Sekali lagi, Fatu Mekah menjelaskan Islam bukanlah agama kekerasan, teroris, tapi adalah agama kasih sayang. Dan saya yakin Indonesia ini dihuni oleh orang-orang yang senantiasa berkasih sayang. Buktinya ketika ada bantuan banyak untuk saudara kita, ya, ketika ada menghimpun, ya, membantu orang-orang miskin dan seterusnya, banyak dana yang terkumpul. Ini kan bentuk kasih sayang kita dari ibadah mali, harta kita, ya. Kalau nggak ada harta, mungkin dengan tenaga kita. Masya Allah, tabarakallah. Begitu kita berada di rumah dengan suasana yang nyaman, lalu ayah berkasih sayang dengan istri, ibu, anak-anak, orang tuanya, lengkaplah rumah kita ini, baiti jannati. Karena penghuni rumahnya sama-sama saling berkasih sayang. Maka oleh karena itu, yang pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kita akhlak yang mulia ini, yaitu senantiasa berkasih sayang. Ingat, la yarham wa la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita semampu kita. Orang miskin kita sayangi, orang tua kita sayangi, apalagi ya teman-teman kita dan seterusnya, apalagi berkasih sayang sama-sama di jalan kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, selain berdoa, yang kedua, munculnya kasih sayang ini
karena amal soleh yang kita kerjakan. Jadi dengan tilawah Quran, memperbanyak sedekah, ibadah sholat kita yang wajib dan sunat, ini menumbuhkan rasa kasih sayang kita. Nah, yang ketiga, ingatlah, kalau kita menyayangi orang lain, insya Allah Allah pun akan menyayangi kita. Karena itulah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang ibu bukti sayang sama anaknya. Jadi anak itu bukan dibuang di parit gitu ya, tapi disayangi. Saya miskin, gimana saya akan kemudian dalam kondisi corona ini, anak-anak saya bagaimana? Ya saya bunuh aja lah mereka. Oh, kita nggak boleh, karena rezeki anak tentu sudah ada yang menjaminnya. Kita ikhtiar saja, jangan kemudian risaukan persoalan rezeki anak. Tugas kita menyayangi anak-anak kita, mendidiknya semampu kita, menafkainya semampu kita. Tapi rezeki itu sudah ada dijamin tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang Maha memberi. Yang ketiga, kita tahu keutamaan kalau kita menyayangi, kita akan disayangi. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, di mana mengajarkan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berkasih sayang. Ingat ya, penghuni surga itu adalah orang yang bisa memaafkan, orang yang senantiasa berkasih sayang walaupun berat, karena kondisi hati kita ini cenderung berubah. Tapi dengan doa kita, dengan amal soleh kita, mudah-mudahan mengedepankan kasih sayang dulu sebelum kemarahan. Biasanya ujung dari marah pertengkaran, ya, dari pertengkaran itu perkelahian dan permusuhan. Kalau menang kita jadi arang, kalau kalah mungkin jadi abu. Ya sama-sama nggak bermanfaat. Tapi hebatnya Nabi, ingat ya, penduduk Taif yang melemparnya, ya, bagaimana Malakul Jabal menawarkan bukit, malaikat pun geram. Tapi Nabi sekali lagi dengan kasihnya, mereka belum dapat hidayah. Kita akan doakan buat mereka, semoga kelak generasi anak cucu mereka kemudian mengenal Islam, agama yang berkasih sayang ini. Kita lihat Taif hari ini, Masya Allah, tabarakallah, 100% Muslim yang taat berada di sana, ya, subur dan luar biasa. Seandainya Nabi membiarkan malaikat melemparkan gunung-gunung itu kepada mereka, maka kita tidak lihat Islam tumbuh di sana. Bahkan tadi sahabat pun ternyata bukan ingin membalas dendam pada Rasulullah SAW, tapi ingin memeluk tubuh yang senantiasa menebarkan kasih sayang semasa hidupnya. Mudah-mudahan bukti kita cinta pada Rasulullah SAW, di samping kita bersalawat padanya, kita berpuasa hari ini sebagaimana beliau juga menjalankan syariat ini, tarawih dan seterusnya, walaupun mungkin lebih banyak di rumah kita. Satu hal yang kita inginkan di sisa usia kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan di hati kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, masyarakat kita, apalagi pemimpin kita, ya, senantiasa berkasih sayang dalam kondisi yang sulit hari ini. Ada orang nggak makan, bukti kasih sayang kita, kita beri dia makan. Bukti kasih sayang kita, minimal kita doakan saudara kita. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dianugerahkan rasa kasih sayang kepada siapapun yang kita jumpai, siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, selama mereka dengan niat yang baik, kita pun berniat yang baik untuk menolong saudara kita. Hari ini 6 Ramadan 1441 Hijriah, semoga Allah menerima ibadah puasa kita, Allah menerima ibadah bacaan Al-Quran kita, dan kemudian Allah pun memberikan ganjaran kita menjadi pribadi yang berkasih sayang. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada sahabat pintu surga dimanapun berada. Semoga ada manfaatnya kajian ini. Senantiasalah untuk tetap berkasih sayang. Semoga Allah pun menyayangi kita sebagaimana kita mencontoh Rasulullah dan para sahabat yang mulia ketika mereka berada di permukaan bumi ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Ahwaminkum. Hadanallah wa ikum ajma'in. Kita akhiri doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.